Maka yang seperti ini boleh digunakan untuk wudhu, juga boleh digunakan untuk mandi junub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya wudhu itu adalah salah satu syarat sah sholat. Maka barang siapa yang tidak berwudhu maka sholatnya batal. Sebagaimana yang tercantum pada hadis riwayatnya Imam Ahmad, la tuqbalu sholatum bi ghairi tuhur. Sholat itu tidak sah kalau tidak bersuci alias tidak berwudhu. Nah, lalu apa hukumnya kalau kita wudhu dengan air yang tercampur dengan air comberan gitu ya, khususnya air sumur. Kenapa? Karena air sumur ini kan termasuk 7 dari air-air yang dibolehkan untuk berwudhu, ya kan? Sumur, hujan, sungai, laut, salju, embun, kemudian yang terakhir sumber mata air. Nah, tapi yang kita bahas adalah air sumur yang terkena comberan. Gimana hukumnya sih gitu? Oke, lanjut aja. Sebelum membahas air comberan yang tercampur atau yang masuk kepada air sumur gitu ya, kita bahas sifat air dulu nih. Nah, ulama sudah bersepakat sifat air itu ada 3. Satu, baunya. Kalau baunya seperti air asli ya air asli, belum tercampur najis. 2, warnanya masih seperti air asli ya berarti belum tercampur dengan najis. Kemudian yang ketiga adalah rasanya. Kalau rasanya seperti air asli berarti belum tercampur dengan najis. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh pengarang kitab Safinah, illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Air mutlak itu adalah air suci kecuali telah berubah rasa, warna, dan baunya. Juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, innal ma'a la yunajizu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Air itu enggak najis kecuali bau, rasa, dan warnanya itu berubah. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, wa dha'afa Abu Hatim, akan tetapi didhaifkan oleh Abu Hatim. Dhaifnya bagian mana ya? Kita serempet-serempet sedikit pada ilmu hadis. Nanti saya akan jelaskan kedhaifannya di mana. Simak terus. Kemudian ada hadis lagi dari Bulughul Maram ya, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu. Air itu suci kecuali jika berubah bau, rasa, dan warnanya. Nah, berarti itu nanti nggak suci lagi. Nah, tapi sebenarnya nih hadis membahas tentang air laut ya. Akan tetapi sifat-sifat ini tetap untuk semua air. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang dhaifnya hadis ini, di mana dhaifnya sanaduhu dhaifun. Sanadnya itu dhaif, li dha'fin baqiyatun. Sisi kedhaifannya itu ada di sisa kalam, sisa hadis. Nah, kalau kita nyerempet sedikit kepada ilmu nahwu, mubtada khobar itu disebut dengan umdah kalam atau pokok kalam. Sedangkan kalau setelah ada irob, setelah mubtada khobar, itu namanya fudlah kalam atau pokok kalam atau bakiyahnya kalam. Nah, dalam hadis ini mana mubtada khobarnya, mana sisa kalamnya. Mubtada khobarnya adalah al-ma'u tahurun, air itu suci, itu mubtada khobar. Kemudian innal ma'a la yunajisu syai'un, itu juga mubtada khobar. Lah, sisanya mana? Sisanya adalah illa ma ghalaba ala rihihi dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi sisanya itu loh yang dhaif, illa ma ghalaba ala rihi itu yang dhaif. Jadi warna, bau, rasa itu juga kalimat yang dhaif, tapi kalimat yang mubtada khobarnya itu adalah sahih. Walaupun hadis ini didhaifkan oleh para ulama, akan tetapi maknanya itu sahih ya, diterima. Walahu anhu tariqun akharu dhaifun aidan. Ada hadis juga selain ini dan juga sama-sama dhaif. Wal haditsu dha'afa asy-Syafi'i wal haditsu dha'afahu asy-Syafi'i wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dan hadis ini didhaifkan oleh Asy-Syafi'i, Al-Baihaqi, dan selain keduanya. Wa qad saqa al-Hafidzu Ibnu Hajarin ar-riwayata, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan atau membawakan hadis ini
liyashraha harfal adfi fi riwayati asabiqati, untuk menjelaskan huruf ataf yang ada pada riwayat sebelumnya. Nah, maksudnya kalau dalam riwayatnya Abu Umamah Al-Bahili kan pakainya wa, pakainya dan. Akan tetapi pada riwayatnya Al-Baihaqi itu pakainya au, alias atau kalau terjemahkan ya. Nah, itu maksudnya adalah bimakna annahu la yashtaritu ijtima'a sifati sabiliyati tuhuri. Maksudnya gini, hadis pertama itu kan pakainya wa, pakainya dan. Kalau hadis kedua pakainya au, terjemahannya atau. Nah, kalau yang pertama pakainya dan, itu seakan-akan sifat air itu berubah menjadi najis, seakan-akan dalam satu waktu bau, rasa dan warna harus berubah semua. Baru bisa dikatakan najis. Tapi kalau hadis yang kedua pakainya au, terjemahannya atau, maka seakan-akan sifatnya air ini bisa berubah hanya dengan salah satu dari bau, rasa dan warnanya saja, tidak harus satu waktu berubah semua. Dimaksud Ibnu Hajar Al-Asqalani, air itu disebut najis jika salah satu sifatnya berubah, baunya kah, rasanya kah, warnanya kah. Jadi tidak semua harus berubah. Seandainya baunya yang berubah, ya sudah dikatakan najis. Seandainya warnanya sudah berubah, ya udah dikatakan najis, seperti itu. Bagaimana kalau kayak gini? Antum bisa lihat di sini tuh, ini anak ambil dari air sumur, kemudian dia sedikit keruh, sedikit butek ya. Itu tercampur dengan air comberan. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau kita lihat gitu ya, seandainya comberannya itu menjadi pembuangan pipis ataupun BAB, maka air seperti ini tidak boleh digunakan untuk wudhu ya, kecuali air comberan ini yang tercampur dengan najis ataupun BAB ini masuk ke dalam sumur. Kalau sumurnya lebih dari 2 kulah, 215 liter lebih, maka boleh digunakan untuk wudhu walaupun tercampur dengan air got atau air comberan yang tercampur dengan najis ataupun pipis ataupun BAB-nya orang ya. Kemudian kalau seandainya ada air got yang masuk kepada sumur, tapi air gotnya itu bukan untuk jadi pembuangan pipis ataupun BAB, maka ini tetap suci. Jadi air comberan atau air got itu suci, hanya kotor saja. Kalau kita bicara suci ya suci, tapi itu kotor, gak pantas buat diminum. Maka yang seperti ini boleh digunakan untuk wudhu, juga boleh digunakan untuk mandi junub. Nah, seandainya kalau kita tidak bisa memastikan air comberan yang masuk kepada sumur itu air najis tercampur dengan najis, maka dikembalikan kepada hukum asalnya.